Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Railina Tirma Simanjuntak, NPM 19351074, kelas 5E. Di sini membuat sebuah video mengenai untuk UAS Praktikum KKJ Keamanan Komputer dan Jaringan. Baik, di sini soalnya buatlah sebuah video yang berisi tentang servis atau layanan yang ada di dalam KKJ dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh, dan wajib tampakkan wajah Anda dari video dimulai hingga video terakhir. Baik, di sini saya akan memulai. Baik, pertemuan kedua tentang manajemen file atau hak akses pada Linux adalah hak akses bagi user untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi sebuah file pada sistem operasi Linux yang menjadi tiga, yaitu user, yaitu orang yang memiliki file, group, yaitu grup user yang memiliki file tersebut, other, yaitu pengguna yang bukan pemilik file dan tidak boleh masuk ke dalam kelompok itu. Kemudian yang termasuk jenis-jenis hak akses yaitu read, yang artinya mengizinkan user lain untuk membaca isi file, write, yang artinya mengizinkan kepada user lain untuk dapat membaca dan melakukan perubahan terhadap isi file, execute, artinya mengizinkan user lain dapat mengeksekusi file. Baik, kita dapat mengkonversi hak akses dengan perintah chmod. Di dalam chmod ada dibagi dua, yaitu untuk folder dan untuk file. Contohnya 3 digit setelah digit awal merupakan bagian dari user 3 digit dari user untuk grup itu G, dan 3 digit setelah grup user other. Baik, cara simboliknya, chmod memiliki 3 huruf yang menandakan suatu akses: R, read, W, write, X, execute. Kita dapat menambahkan, menghapus, dan menambahkan izin yang baru. Contohnya seperti chmod Baik, contohnya chmod u v file a, chmod g plus x file b, chmod of qr file c. Di sini ada codingannya, dan di sini juga ada terdapat codingannya. Mungkin sebentar. Laptopnya tiba-tiba mati. Laptopnya mati, codingannya sudah terhapus, sudah hilang. Jadi cara menjelaskannya hanya lewat Google Doc, PDF, dan Word yang sudah dibuat. Baik, di sini saya akan melanjutkan video saya dengan menggunakan HP saja, dikarenakan laptop saya mati tiba-tiba dan tidak mau hidup kembali. Di sini saya akan melanjutkannya.
Berikut codingannya: chmod file A sampai file C, dirunkan dia keluar, outputnya tertera dengan file A, file B, file C. Baik, cara numerik ini diawali oleh 3 angka oktal untuk perizinan filenya. Standar umumnya adalah read, write, execute, 0 dan tidak izin. Contohnya chmod 77 file A seperti ini, chmod 755 file B, chmod 174 file C. Semua berjalan dan dirunkan di ls, kan dia dirunkan keluar seperti gini. Ada rootnya juga, ada rwx begitu. Baik, pada pertemuan ketiga, footprinting adalah skala kegiatan mengumpulkan informasi target yang akan diserang. Footprinting dibagi dua. Yang pertama inner footprinting dan yang kedua outer footprinting. Terdapat 3 komen dalam outer footprinting, yaitu voice, mendapatkan informasi mengenai sebuah dominan, telemetry, mendapatkan informasi IP address dari sebuah domain, TCP trouser, melacak laju antrian IP address pada domain tersebut. Baik, contoh dari voicedetic.com yaitu seperti ini. Saat dirunkan dia keluar dengan begini. Namun di sini dia while loop, tidak jalan dia. Baik, yang kedua dimitridetik.com yaitu seperti begini. Ada runnya sampai di sini. Dan terakhir TCP trouser route detik.com seperti gini, running, dan ada outputnya juga. Kemudian pertemuan keempat yaitu manajemen password, yang artinya dimana untuk mengatur dan manajemen sebuah password pada Kali Linux, mempelajari konsep letter autensi password di Linux, konsep sharding password, dan konsep autensi password pada Linux. Setiap password memiliki file di mana pembatasnya itu .2. Berikut penjelasan terhadap field. Field pertama adalah nama login, field kedua adalah password terinkripsi, field ketiga adalah user ID, field keempat adalah group ID, field kelima adalah nama asli dari sebuah user, field keenam adalah home directory user, field ketujuh yaitu user chunk. Baik, sekarang shadow password seperti perintah seperti ini, di mana shadow password akan menampilkan password dalam bentuk enkripsi, di mana enkripsi akan dipakai oleh Kali Linux. Kali Linux adalah enkripsi yang hash oleh script, di mana ditandai ID sama dengan Y di huruf awalnya. Baik, tentang John the Ripper password cracker. John merupakan cracker di mana untuk melihat keamanan dari sistem yang dimana akan mendeteksi kelemahan password dari Unix. Seperti ini. Diketik di Kali Linux kita John dan kita runningkan, akan keluar output seperti begini sampai ini. Baik, yang pertemuan kelima dan keenam yaitu mengenai network scanning dan enumeration. Definisi mengenai server main klien dengan memberikan service yang dibutuhkan. Port scanner, program yang didesain untuk menemukan layanan antar service. Dan tools-toolsnya, Nextstash merupakan alternatif yang power untuk mengamati current state pada server, di mana server apa yang terhubung untuk incoming connection interface mana listening siapa saja. Nmap merupakan software scanner yang paling tua yang masih dipakai sampai sekarang. Seperti ini. Contohnya, cek IP address terlebih dahulu dengan kita
mengklik IP/A, akan keluar tampilan outputnya seperti begini. Yang kedua, masukkan alamat IP menggunakan nmap. Seperti ketik begini, nmap tanda penghubung SP, masukkan IP-nya 192.168.1.3, dan ini juga nmap SS-nya PO 192.168.1.3, dan masukkan komennya. Komennya kita masukkan nmap /v/o 127.0.0.1 akan start dan keluar outputnya seperti begini. Dan yang ini juga sama dengan yang tadi, nmap /su.po 127.0.0.1 seperti begini juga. Dan yang ketiga, yang ini jalankan nested help dengan mengetik nested tanda penghubung help, akan keluar outputnya tentang used nested sampai akan keluar tentang numerik, ada simbol, ada extend, program, timer, continued listening, all, VIV, charger, dan konteks. Baik, pertemuan yang ketujuh yaitu denial of service attack atau DOS. Ini adalah pertemuan yang terakhir. DDoS merupakan kependekan dari Distributed Denial of Service atau sebentar dia keluar. Baik, saya ulangi. Pertemuan ketujuh yaitu tentang Denial of Service Attack atau DOS. DDoS merupakan kependekan dari Distribute dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak bisa diakses. Berikut adalah pencobaan DDoS terhadap suatu domain menggunakan GoldenEye yang merupakan HTTP DOS text tool dan aplikasi Etherhab. Baik, mungkin dari saya jika ada kata salah, dan saya minta maaf kepada kakak dan abang asisten dosen, di mana saya terlambat mengirimkan tugas dikarenakan saya menemani kakak saya di rumah sakit, dan akhir-akhir ini saya juga mengurus kepindahan rumah saya, dan di sana tidak ada sinyal sama sekali. Jadi saya susah berkomunikasi dan banyak hal lagi. Mohon maaf kepada kakak dan abang asisten dosen jika ada kata salah. Dan di sini saya memfoto Kali Linux di laptop saya menggunakan HP dikarenakan dari laptop sendiri tidak bisa, makanya saya menggunakan SS dari HP sendiri. Mungkin banyak kekurangan, mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari saya dan terima kasih. Selamat pagi.